Jadi di kunut itu ada doa minta hidayah, doa minta sehat, doa minta konsisten pada kebaikan, doa minta keberkahan, doa minta dekat sama Allah, doa minta diangkat derajat. Gitu. Jadi yang tadinya isinya itu, ya Allah hukum bani ini, ya Allah hukum penduduk ini, dialihkan kepada yang baik oleh Nabi SAW. Maka diviralkanlah doa itu kemudian dengan makna kunut yang mengandung 10 makna utama. Ya, Zainuddin Al-Iraqi itu punya kitab, dalam satu kitabnya membuat satu syair untuk menunjukkan 10 makna kunut. Ya, ada yang tahu? Walafdzul kunuti u'dud. Ya, apa? Walafdzul kunuti u'dud lahu ma'anihi tazid mazidan ala ashri ma'anihi. Ada yang hafal nggak? Ini mah ya. Hei, kalau engkau ingin menghitung makna kunut ada 10, ya, dari yang 10 itu maknanya sangat bermanfaat. Maka yang pertama du'aun khusyu'un. Yang pertama mengandung makna doa, yang kedua mengandung makna khusyuk, ya, yang ketiga wal ibadati ta'ah, yang ketiga adalah ibadah, yang keempat ketaatan. Karena itulah kita temukan kata-kata kunut dalam Al-Qur'an biasanya banyak mengandung 10 makna ini. Contoh, khusyuk ditemukan di mana? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Ini kalimat kunut pertama. Pelakunya disebut qanita, jamaknya disebut ya qanitin. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi dapat ya? Tunaikan salat itu dengan khusyuk. Baik, yang kedua ada maknanya taat pada kebaikan. Ibu mau jadi perempuan salihah? Nah, ketika seorang istri disebut oleh Allah istri yang salihah, itu namanya dirubah jadi qanitat. Qanitat itu seorang perempuan atau istri yang salihah, ya, yang disifati salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun. Istri-istri yang salihah itu punya sifat kunut. Ketika punya sifat kunut namanya yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik yang Allah perintahkan. Jadi ketika suami ibu bilang misalnya, "Ma, berjilbab ya," terus ibu langsung pakai, ya, menaati suami karena taat pada Allah, maka ibu langsung disifati salihah oleh Allah. Qanitat. Masya Allah ibu qanitat. Bukan saya Evi. Ya Evi namanya, tapi qanitat sifatnya. Jelas? Nah, kalau sudah punya suami tipe begitu, jaga kehormatannya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka dia menjaga kehormatan suaminya yang tidak dia bincangkan walaupun dia punya persoalan dengan suaminya. Tutup. Jadi kalau sudah punya suami, secara umum sifat-sifat baiknya banyak, ya, tapi kan tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan, selalu ada kurangnya. Yang sempurna itu makhluk satu-satunya, yang Allah ciptakan sempurna itu cuma malaikat. Dalam arti sempurna itu nggak kenal salah, cuma malaikat. Ya, itu ada di Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya sempurna dalam kebaikan. Jadi nggak kenal maksiat, nggak kenal salah. Nah, lawannya setan. Setan itu nggak kenal benar. Betul, malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan disebutkan 88 kali di Quran. Sama persis. Malaikat nggak kenal salah, ya, setan nggak kenal benar. Nah, suami ibu di tengah-tengah. Bukan malaikat, bukan setan. Jadi kalau ibu mengharapkan kesempurnaan dari suami, ya nikah sama malaikat. Tuh cari malaikat Israel tuh. Antum juga sama yang laki-laki, kalau mengharapkan sempurna dari istri nggak mungkin, pasti ada salahnya. Dan ketika salah jangan divonis selamanya salah, karena istri antum bukan setan. Yang nggak kenal benar, yang malaikat nggak kenal salah. Sepanjang manusia pasti ada Nah, balik ke ibu, ketika disebut qanitat, kalau ibu mendapatkan umumnya suami punya sifat baik, pasti ditemukan salah. Kalau menemukan salahnya itu jangan digunjingkan. Jaga, tutup. Hebatnya begini, bima hafizallah, karena aku sudah tutup kata Allah. Justru aku titipkan dia kepada kamu karena kelebihan untuk menutup kekurangannya ada pada dirimu. Jadi berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan. Karena dipasangkan dengan kita, ya kan? Ditetapkan kita oleh Allah sebagai pelengkap dari kekurangannya. Jadi kalau ibu menemukan suami tadi, jaga. Dan hebatnya itu ditempatkan di surat An-Nisa. Sesuai sifat qanitatnya. Ya,
An-nisa itu perempuan-perempuan, jamak bentuknya. Kalau sendirian dia mar'ah. Kenapa dibentuk dengan surat jamak? Nisa bukan mar'ah, karena nisa itu dari kata nasa, artinya sifat yang sering mencurahkan apa yang dirasakan. Untuk memberi kesan bahwa ibu-ibu itu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Maka diantisipasi, jangan sampai yang diceritakan suaminya. Pengajian kan begitu juga, Ustadz belum datang kan nyapa. Jeng apa kabar? Alhamdulillah sehat nih. Semangat, Kapan nyampe? Jam sekian. Keluarga gimana? Di situ masalahnya. Ada. Terus temannya bikin status, nggak nyangka ya. Nah, itu nyangka itu. Jadi kalau ada orang bilang nggak nyangka, dia sedang nyangka. Yuk kembali ke doa kunut ya. Diajarkan. Saat diajarkan itu apa? Saat diajarkan itu ada beberapa kesaksian sahabat. Yuk disinilah yang nanti akan turun kepada bawahannya. Jadi kita selesai 2 poin nih. Poin 1, poin 2. Nah sekarang kita mau ke bagian ujungnya. 1, Anas mengkonfirmasi 2 hal. 1, sudah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu. Saya ulangi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengerjakan itu, khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Jelas? Khususnya di waktu subuh sampai dengan beliau meninggal. Dan sering yang dikerjakan itu ba'da ruku. Jadi kalau di subuh itu berarti rakaat kedua, di rakaat terakhir ba'da ruku. Dan juga kadang dilakukan sebelum ruku. Artinya setelah bacaan ya, setelah bacaan surat. Contoh langsung. Setelah waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum kemudian rukuk, setelah baca itu lalu dibacakanlah Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wallani fiman tawallit. Tapi kalau dibacakan sebelum rukuk, bacaannya sir, silent. Enggak dikeraskan. Jelas? Saya ulang ya. Kalau dibacakan sebelum rukuk, maka bacaannya sir, silent. Dan dibaca setelah surat. Paham? Setelah Al-Fatihah, baca surat, baru baca doaku. Kalau dibacakan ba'da rukuk, sudah? Dibacakan ba'da rukuk, bacaannya jahar. Apa bacaannya? Jahar. Sudah? Oke, tahan sebentar. 1. Kedua, ada konfirmasi dari seorang sahabat, tepatnya bapaknya Thariq al-Ashja'i. Ya, riwayatnya dikonfirmasi nanti oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai menerima dari Abi Malik bin Sa'ad bin Thariq, ya. Kemudian ia menerima dari Thariq al-Ashja'i, dia mengatakan qultu li abi, saya bertanya kepada bapakku. Nah, ini al-Ashja'i ini tinggalnya di Kufah, wilayah Irak sekarang. Ya, dia bertanya kepada bapaknya, yang bapaknya itu masuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya abati, duhai ayahanda. Ya, jadi ada abi, ada buya, ada abati. Kalau abi itu hormat, sifat hormat. Ya, kalau buya itu sifat sayang. Sayang karena ilmu, bisa sayang karena sifat-sifat baik. Ya, misalnya kita menyebut Buya Hamka, padahal bukan ayah kandung kita, tapi kita sayang pada beliau karena keilmuannya. Jelas? Oke. Baik, kemudian kalau kita gabungkan sayang dan hormat, maka berubah jadi abati. Jelas? Ya abati, sering kita temukan di Al-Quran. Ya abati, ya abati, ya abati. Dialog antara Ismail dengan Ibrahim alaihissalam. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu ditemukan di Quran As-Saffat ya, ayat 102 sampai 109. Baik, abati, ya hai ayahku, demi sayangku dan hormatku kepadamu. Jelas? Itu jadi kalau pakai abati, sayang dan hormat. Kalau ibu, ummi itu hormat. Jelas? Ummi hormat, muya ya, itu sayang. Diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi mama.
Ya, itu sayang, panggilan sayang. Kalau panggilan hormat dan sayang seperti abati, amati. Amati. Tapi ingat itu dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Silahkan hadirkan kepada anakmu panggilan-panggilan untuk orang tuanya. Silahkan dengan bahasa apapun, tapi hadirkan makna-makna kalau bukan hormat, sayang atau hormat dan sayang. Jangan sampai anak ke orang tua manggil nama. Gitu. Ya. Anak Asep, Bapak Udin, kan? Sep ka dieu, naon din? Enak. Di barat kan begitu. Anak Kevin, bapaknya John, ya. Kevin, come. Yes, John. Kita tidak diajarkan oleh Al-Quran, diajarkan oleh Nabi, jangan panggil nama. Panggil dengan panggilan hormat. Nah, tidak harus pakai bahasa Arab juga. Boleh pakai bahasa budaya lokal. Yang penting ada unsur penghormatan. Abah, bapak, papa, papi. Ya, kalau ingin dijadikan sayang misalnya, boleh dihususkan yang terasa di antara itu. Tapi jangan mengecilkan, jangan merendahkan, jangan panggil nama. Kenapa saya bilang tidak harus sama? Karena nanti mungkin rasanya bagi setiap orang lokal bisa berbeda. Ibu hormat dan sayang dalam bahasa Arab amati. Nama ibu Nina misalnya, ibu rubah panggilan jadi amati. Ya, nanti besok panggil mama amati. Emang mama udah mau mati? Saya gitu. Kan belum paham tuh ya. Jadi silahkan ya, panggil misalnya mami boleh, mama boleh, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Teruskan ke sini. Ya abati innaka shallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Duhai ayah, kan ini Tariq Al-Asja'i konfirmasi ke bapaknya. Bapak kan pernah seera dengan Nabi dan pernah sholat di belakang Nabi. Pernah sholat di belakang Abu Bakar. Pernah juga sholat di belakang Umar, Uthman dan Ali. Cuma mau tanya saja bi, kan? Hahuna bil Kufah nahwa min 50 sinina. Akanu yaqnutun? Di Kufah ini Bapak sudah sholat kan kurang lebih 5 tahun. Pernah enggak Bapak rasakan kunut itu ada ketika sholat di belakang mereka itu? Ya, pernah kunut enggak? Kurang lebih demikian. Ya. Maka menjawab kemudian bapaknya, qala bunai muhdats. Di riwayat Nasa'i, ya innaha bid'ah. Ketemu tuh. Ya, muhdats. Enggak, itu diada-ada saja. Ya, innaha bid'ah. Maksudnya apa? Hati-hati. Kita punya nama kedua. Satu Anas, yang kedua Abi Al-Asja'i. Riwayat ini di Al-Bukhari, riwayat ini di An-Nasa'i plus At-Tirmidzi. Oke. Yang ini mengkonfirmasi dikerjakan, dilakukan. Yang ini mengonfirmasi tidak dilakukan. Lalu ada lagi nanti pertengahan mengonfirmasi dilakukan, lalu setelah itu tidak dikerjakan lagi. Ini nanti agak banyak nih. Ini ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar dan sebagainya. Ini juga nanti ada beberapa sahabat-sahabat lain. Jadi ada dua keterangan berbeda. Satu menyampaikan ketika Nabi mengajarkan pada Al-Hasan. Oke? Yang satu mengatakan Nabi juga mengerjakan sampai dengan meninggalnya, khususnya dalam subuh. Yang satu mengatakan saya sholat di belakang Nabi, nggak pernah Nabi baca kunut. Dikonfirmasi tidak mengerjakan. Dan dua-duanya sahabat Nabi. Baik, kalau saya tanya Anda pilih Anas atau pilih Abi Al-Asja'i? Ayo. Ini gini gampangnya. Misal, ada Abu Bakar, ada Umar. Umar menerima info dari Nabi, Abu Bakar menerima info dari Nabi. Dua-duanya melihat yang berbeda. Kira-kira Anda pilih Abu Bakar atau pilih Umar? Hah? Dua-duanya? Allahumma hadina fi man hadait. Enggak ah. Wa fi man hadait. Enggak ah. Baik, sebelum kita pilih, kita hapus dulu.